macam, yakni naat hakiki dan naat sababi. Yang pertama, naat hakiki. Naat hakiki adalah kata yang menunjukkan makna sifat pada diri matbu'nya. Contoh naat hakiki, fasbir sobrong jamila. Kata jamilan merupakan sifat bagi kata sobron yang merupakan matbu'nya atau isim yang diikutinya. Dalam naat hakiki, naatnya boleh berupa mufrad, syibhu jumlah ataupun jumlah. Yang dimaksud mufrad di sini adalah hanya berupa satu kata saja. Naat mufrad bisa berupa isim fa'il. Contoh, ja'at tolibu al-fadilu alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Kata al-fadilu dan wahidatin ini sigotnya berupa isim fa'il. Berikutnya sifat mufrad bisa berupa sifat musyabahah dengan isim fa'il. Sifat musyabahah dengan isim fa'il adalah isim mushtaq yang maknanya sama dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il sulasi lazim. Contoh naat dari sifat musyabahah. Ishtaraitu kitaban jadidan. Kata jadidan merupakan sifat yang mana bentuknya atau sigotnya adalah isim musyabahah. Berikutnya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kata al-abyadu dan al-aswadi ini merupakan sifat hakiki yang mana bentuknya adalah musyabahah. Berikutnya, sifat juga bisa berupa sigot mubalaghah isim fa'il. Nah, yang dimaksud dengan sigot mubalaghah adalah isim yang menunjukkan arti isim fa'il yang mengandung arti lebih atau sangat. Contoh naat dari sigot mubalaghah, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kata al-aziz dan al-hakim ini sigotnya mubalaghah, makanya kita menerjemahkannya dengan menambahkan kata maha gitu ya. Maha perkasa, maha bijaksana. Karena memang sigotnya adalah sigot mubalaghah. Dan sigot mubalaghah biasanya juga jadi sifat dalam hal ini ke kata Allah. Kemudian sifat juga bisa berupa isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan arti sesuatu yang dijatuhi atau dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Contoh naat dari isim maf'ul. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ayyu'ta suhufan munasyarah. Nah, ma'rufan dan munasyarah keduanya adalah sifat yang mana bentuknya adalah isim maf'ul. Berikutnya, sifat juga atau naat bisa terbuat dari isim tafdil. Isim tafdil adalah isim yang dibentuk dari wazan af'alu yang berfungsi untuk menunjukkan makna lebih dari yang lain. Contoh naat dari isim tafdil. Hadza huwar rajulul afdalu. Kemudian haula'i humur rijalul afadilu. Nah, kata al-afdal dan al-afadil ini merupakan isim tafdil dan kedudukannya adalah sebagai sifat ke kata ar-rajul dan ar-rijal. Bedanya kalau al-afdal itu mufrad sedangkan afadil itu jamak. Berikutnya, naat juga bisa terbentuk dari isim yang diakhiri ya nisbah. Ya nisbah adalah ya bertasydid yang berada di akhir isim yang menunjukkan makna menyandarkan kepada isim yang ada ya nisbahnya. Contoh naat dari isim nisbah. Al-lughatul arabiyyatu. Al-hukukul insaniyatu. Kata al-arabiyyah dan al-insaniyah
ini merupakan sifat dari kata sebelumnya yang mana ditambahkan ya nisbah, dan dalam hal ini juga ditambahkan tak marbutoh ujungnya karena memang kata sebelumnya adalah mu'annas. Berikutnya ada naat syibhul jumlah. Naat yang berbentuk syibhul jumlah bisa berupa dzorob atau jar majrur. Pada para pembaca harus teman-teman harus teliti ketika membaca sifat dari syibhul jumlah karena takut tertukar dengan mubtada khobar. Contoh naat yang berupa syibhul jumlah. Al ilmu nurun fauqa nurin. As-salatu fil masjidi khairum minas salati fil baiti. Nah, kata yang berwarna merah yakni fauqa nurin fil masjidi dan fil baiti ini merupakan sifat dari kata sebelumnya. Fauqa nurin ini sifat dari nurun, kemudian fil masjidi sifat dari as-salatu, kemudian fil baiti merupakan sifat dari kata as-salati. Nah, bedanya kalau yang sebelumnya itu kan naat itu harus mengikuti ya. Sedangkan kalau syibhul jumlah tidak ada perubahan dalam i'rab karena memang syibhul jumlah, tetapi fi mahalnya, mahal tergantung dengan kata sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada naat jumlah baik itu ismiyah atau fi'liyah. Apabila naat berupa jumlah, maka man'utnya harus isim nakiroh. Selain itu, dalam jumlahnya harus ada domir yang kembali kepada man'utnya. Contoh naat berupa jumlah. Hadza amalun yufidu. Ja'a tolibun abuhu karimun. Kata yufidu ini merupakan jumlah fi'liyah dan merupakan sifat dari kata amalun. Nah, amalunnya itu harus nakiroh, gak boleh ada alif lamnya. Kemudian abuhu karimun ini juga jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar yang merupakan sifat dari kata tolibun. Bagian kedua dari pembagian naat ada yang disebut dengan naat sababi. Naat sababi adalah naat yang menyifati isim yang ada kaitannya dengan matbu'nya. Dalam naat sababi, sifat yang ada tidak menunjukkan sifat pada matbu'nya, melainkan kata setelah naatnya. Naat pada naat sababi harus berupa isim mufrad dan mengikuti matbu'nya pada hal i'rab dan ta'yinnya serta mengikuti kata setelahnya pada hal nau. Ya, naunya atau muzakkar dan muannasnya. Contoh, ja'ar rajulul karimu abuhu. Ja'a talibuna fadilatun akhwatuhum. Ja'at talibatu karimun ikhwanuhun. Marartu bil mar'ati al jamilati ummuha. Nah, teman-teman bisa diperhatikan kata yang berwarna merah. Kata al-karimu nih, ini merupakan sifat sababi. Dalam hal sifat sababi itu mengikuti ke kata sebelumnya. Dalam hal ini kata arjulu dalam hal naunya karena di sini sama-sama ma'rifah, kemudian sama-sama rofa gitu ya. Tetapi menyipatinya itu ke kata yang setelahnya. Artinya ini kan karim itu artinya mulia. Nah, yang disifati mulia di sini bukan kata rojulnya, melainkan kata abuhunya yang disifati al-karim. Kemudian kata fadilatun ini mengikuti kata tolibuna dalam hal ta'yin dan i'rabnya saja. Tetapi menyipatinya ke kata setelahnya. Karena akhwatum adalah muannas, maka harusnya pakai fadilatun, pakai ta marbutoh. Kemudian contoh yang terakhir kata al-jamilatu ini merupakan naat dari bil mar'ati ya, yang mana sama-sama jar, kemudian juga sama-sama ma'rifah, tetapi menyipatinya ke ummuha. Nah, dan ingat ya, kalau naat sababi itu harus berupa mufrad, jadi gak boleh yang lain, gak boleh jamak begitu.